Dan terakhir Pak Bahlil, ini pengalaman saya pribadi. Ini terkait dengan kemarin pemilu. Saya bertemu dengan orang pelaku tambang batu bara. Mereka bilang mereka RKAP-nya ditahan kalau tidak turut kekuasaan. Dan pada 2 hari sebelum pencoblosan hari H, di dapil saya itu masuk 10 mobil dari Kalimantan Timur membawa uang cash untuk operasi politik. Terkait dengan PSN, beberapa minggu lalu saya membaca tentang PSN Pantai Indah Kapuk dan PSN apa itu Serpongnya. Saya agak terkaget-kaget Pak membacanya. Setahu saya mereka development murni swasta. Kenapa bisa mereka dapat PSN statusnya? Kenapa? Saya bertanya-tanya dalam hati, ada apa ini? Apakah mereka mau disuruh bangun perumahan rumah murah untuk rakyat? Atau dari investasi mereka berapa besar dialokasikan untuk kepentingan rakyat dan negara? Ini saya kaget Pak. Kenapa bisa dia menjadi PSN? Ini benar-benar melukai kalau menurut saya. Jadi tolong nanti dijelaskan secara gamblang, kenapa sih proyek swasta yang menghasilkan begitu banyak uang bisa dijadikan PSN oleh negara? Padahal kita tahu dulu misalnya PIK itu banyak sekali persoalan itu. Sekarang malah jadi PSN. Saya nggak masuk akal Pak. Ya. Lalu yang keenam soal Rempang. Kami pengen tahu status Pak. Pak Menteri ingat dulu sebelum itu saya pernah datang bertandang ngobrol-ngobrol. Dan kita sudah tahu bahwa nanti pasti akan ada masalah. Nah tetapi kan ini seolah-olah menguap. Kita pengen tahu Pak apa yang terjadi. Karena saya tahu Pak Menteri udah kesana dialog dengan banyak pihak. Progresnya seperti apa Pak? Karena banyak pembelajaran yang bisa kita dapat di sana. Untuk masa apa namanya proyek-proyek lain di masa depan Pak. Kita ingin menghindarkan bagaimana Rempang itu tidak diduplikasi. Jadi kita tidak mengalami masalah yang sama dengan proyek-proyek yang lain. Lalu terakhir satu soal hilirisasi. Terakhir Ketua. Nanti nggak ada waktu jawab soal ini. Iya, nanti kan bisa tertulis. Kalau Bahlil ngomong kita nanti ketawa aja melulu semua nanti. Jadi soal hilirisasi, ya. Ini kan cuma hilirisasi baterai nih, yang paling banyak nih. CPU oke lah yang sudah ada ini. Saya ingin dapat gambaran yang utuh Pak. Bener nggak kita jalanin ini Indonesia masuk menjadi negara yang keluar dari middle income trap? Indonesia emas katanya. How we achieve that Pak? Saya kasih contoh Pak soal rumput laut di Kalimantan Utara. Kalau kita ekspor ke Cina, ke Jepang, ke Taiwan mentah itu nggak kena pajak Pak. Begitu kita olah dikenakan pajak impor oleh pemerintah Cina. Pertanyaan saya lalu apa gunanya berbagai perjanjian dagang yang kita buat? Ini kan menyebabkan kita tidak pernah bisa membangun industri nilai tambah. Akhirnya yang rugi rakyat. Padahal di sana setahun bisa 600.000 ton, harus jual mentah. Kalau dia diolah sedikit Pak, langsung kena tax oleh pemerintah Tiongkok. Nah saya takut ke depan ini juga yang kita hadapi dengan komoditas-komoditas lain. Kalau EV baterai, nikel gampang Pak. Tapi yang kerja di pabrik nikel berapa banyak sih Pak? Rumput laut di Kalimantan Utara itu, di Sulawesi Selatan Pak, Sulawesi Tenggara, di mana-mana itu menyangkut jutaan rakyat kita. Ini bagaimana gitu? Jadi itu pertanyaan dari saya Pak Menteri. Mungkin setelah ini kita bisa diskusi lagi nanti diatur pimpinan, terutama terkait dengan tadi kita ingin mapping dan mendapat informasi yang lengkap, semacam outlook dari investasi yang masuk ke Indonesia atau dikerjakan oleh PMDN di tahun 2023 Pak. Jadi kita ada kesinambungan. Dan izin pimpinan, perlu saya ingatkan bahwa kita pernah punya panja investasi pertambangan. Saya usulkan kita untuk saya nggak tahu apakah pada masa ini atau masa depan untuk bikin lagi panja itu. Ketika kami telusuri, ketika tinggal supirnya yang datang ngakunya mereka perusahaan tambang di Kalimantan Timur yang RKAP-nya tidak akan disetujui kalau mereka tidak ikut cawe-cawe. Jadi ini bukan katanya ya. Saya berkepentingan menyampaikan di ruang sidang ini supaya Pak Bahlil tidak menjadi. Ya teman-teman, di sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi, ya tentu ini sangat menarik sekali teman-teman. Kita melihat bahwa
apa yang disampaikan oleh Pak Deddy Sitorus ini ya terarah kepada Pak Menteri Bahlil, dan ini sesuatu yang sangat dimengerti ya dan cukup disimak ya, bahwa ada beberapa kejanggalan ya di kepemerintahan, dan ini dijadikan jadi PSN ya terkait proyek-proyek termasuk di batubara. Dan ini sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh ya Pak ya Deddy Sitorus ini, dan kita melihat bahwa Pak Menterinya ya sepertinya ragu dan tidak bisa membantah pernyataan tersebut. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja ya. Dalam cuplikan ini juga begitu banyak ya komentar-komentar para netizen yang dimana mereka mengapresiasikan atau menanggapi ya atas statement dari Deddy Sitorus. Nah, dikatakan di sini bahwa teman-teman ya kelakuan keluarga Rakus memang merusak seluruh sendi-sendi pemerintah ini. Jadi negara ini sudah dijual oleh Jokowi jadi modus PSN, telusuri terus ya bapak kakek moyang Jokowi ini. Kalau kita bisa lihat di sini bahwa negara ini memang kotor ya selama 10 tahun ya, kotor di dalam segala hal. Satu, rakus, dan dua adalah berbohong, dan ketiga adalah munafik, empat, penjilat, dan lima, pengkhianat ya. Dengan cara yang ampuh, satu ya ganti semua ketua lembaga hukum, angkat yang berkualitas, berintegritas, amanah, dan bebas dari kontaminasi masa lalu ya. Ya, kita yakin bahwa 2 tahun akan tercapai, bukan semua dalam berbagai hal ya. Nah, kalau kita lihat bahwa selama 10 tahun ya kita bisa cek ulang semua kebijakan. Jika ada pelanggaran ya harus disikat bersih ya, tanpa pandang bulu atas sampai paling bawah dengan seadil-adilnya, dan itu yang paling utama ya untuk membersihkan para kotoran koruptoran di negeri ini, dan termasuk ya orang-orang koruptor teman-teman ya. Bahlil suruh ya pulang ke Papua saja ya, jangan jadi menteri, cuma bohong akan dia bicarakan ya. Nah, kita lihat bahwa negara ini dikelola oleh orang-orang rakus ya, uang demi uang mereka mau menjadi pengkhianat negara. Jadi semuanya proyek-proyek, banyak rekayasa ya, dan berkedok PSN padahal sudah ya mengganggu kedaulatan NKRI. Nah, betul sekali teman-teman ya bahwa menteri titipan ini adanya cuma bikin ribut rakyat ya. Menteri-menteri titipan ini harus ya segera dipecat, dan karena adanya cuma ya nekan rakyat saja ya, bahwa mereka tidak memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat Indonesia, tapi mereka tahunya ada keuntungan mereka yang mereka miliki ya dari rakyat Indonesia. Tidak ada timbal balik positif yang diterima masyarakat Indonesia dengan kebijakan-kebijakan para menteri kita ini teman-teman ya. Jadi siapapun sebenarnya para pejabat ini ya, tapi kita lihat kebijakannya ini mengarah kemana. Apakah kebijakan-kebijakan yang mereka buat atau yang mereka putuskan ini adalah memberikan keuntungan bagi kita sebagai rakyat Indonesia, atau hanya ya keuntungan-keuntungan itu nanti dijadikan dan hanya mereka saja yang menikmati teman-teman. Dan itu untuk apa ya mereka diangkat menjadi pemimpin bagi rakyat ini ya, kalau hanya ya mereka menguasai dan hanya untuk memikirkan diri sendiri. Lalu bagaimana ya ke depan nasib bangsa kita ini ya kalau dikuasai oleh pemimpin-pemimpin seperti ini? Jadi kita berharap dengan adanya para Dewan Perwakilan Rakyat atau para DPR ini yang bisa membela hak-hak masyarakat Indonesia ya. Lambat tapi pasti ya kebobrokan akibat kekuasaan dinasti Mulyono ya akan membuat kesulitan APBN ya tahun ke tahun ya ke atas, tidak perlu ditutup-tutupi ya. Nah, bobroknya negara ini ya berawal dari sekolah yang bobrok ya, celakanya yang mengolah negara diurus oleh manusia dari hasil pendidikan bobrok juga. Jadi kelulusan terbaik malas bekerja di Indonesia, mereka senang bekerja di pusat ya riset luar negeri karena ilmunya lebih dihargai di Indonesia, lebih dihargai manusia
ya, munafik dan para koruptor atau para penipu, ya. Bersiap-siaplah Indonesia di awal ambang kehancuran, ya, kalau para maling uang negara dibiarkan terus merajalela dan para pejabat yang sangat rakus, ya. Nah, teman-teman, kita lihat bahwa semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, ya. Dan ini digunakan ya demi kemakmuran para pejabat di Konoha kita. Dan sedangkan rakyat hanya merasakan hutangnya saja, tapi tidak ada ya sisi baik yang diterima oleh masyarakat Indonesia. Kembalikan saja ke Undang-Undang Dasar ya tahun 1945. Biar para koruptor ya Pak koruptor dilindungi lah oleh pemerintah. Kalau rakyat dikit-dikit salah langsung dipenjara seumur hidup, ya. Tapi kalau koruptor yang melanggar, teman-teman, ya bukan lagi dijadikan tahanan penjara, tetapi dibuat menjadi tahanan rumahan, ya. Ini sangat nyaman dan paling aman menjadi seorang koruptor, teman-teman. Kenapa? Ya, tidak dipenjara tetapi malah dirumahkan. Tangkap ya, pecat, periksa harta kekayaan Jokowi, keluarga pejabat titipan Jokowi, lacak ya rekening harta rahasia ya di atas namakan orang lain, perusahaan ya, polemik ya, selesai, Indonesia harus maju, rakyat harus sejahtera, dipimpin oleh Bapak Prabowo. Oke, sebenarnya Pak Prabowo ini siap gak siap jadi presiden ya, masa menteri yang menyusahkan rakyat dipakai dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Pemimpin segera pecat menteri-menteri itu ya. Ya, kita lihat bahwa legislatif ya dan eksekutif di negeri hampir sama ya. Oknum-oknumnya yang maling teriak maling, semua sandiwara di mata rakyat, muak muntah. Ya, itu yang terjadi yang kita lihat saat ini, teman-teman ya. Oke, teman-teman, di dalam ya cuplikan video ini begitu banyak ya komentar-komentar para netizen ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan atau teman-teman juga ingin menyuarakan kebenaran ya, teman-teman silakan untuk memberikan atau tinggalkan komentar Anda di dalam video ini. Oke, teman-teman, salam untuk perubahan.